Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya. Dalam video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan apa itu OOP. Dan ada beberapa poin penting yang ingin kami jelaskan. Ada 8 poin penting. Kita langsung masuk saja ke poin pertama, konsep dari OOP dan apa itu OOP. OOP itu adalah suatu bahasa programan yang berbasis objek. Nah, di mana C# kita menggunakan bahasa pemrograman C#. Di mana C# ini bahasa pemrograman yang berorientasikan objek. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang diistilahkan di dalam OOP dan itu merupakan poin kedua. Poin kedua yaitu kelas, objek, properti dan metode. Apa itu kelas? Kelas itu seperti pengelompokan suatu objek. Misalnya di sini ada kelas hewan dan tumbuhan. Saya menggunakan kelas hewan tumbuhan. Kemudian apa itu objek? Objek itu merupakan apa yang dibahas di dalam kelas itu. Misalnya objeknya itu objek hewan itu kucing. Nah, apa jenis kucing apa, tingginya berapa, jumlah kakinya berapa, dan warna bulunya apa. Gitu. Itu merupakan objek. Sedangkan properti itu isi dari objek. Misalnya kucing, nilai dari objek itu apa? Misalnya jenis kucing. Jenis kucing ini dia Persia, tingginya 30 cm, jumlah kakinya 4 dan warna bulunya coklat. Itu merupakan propertinya. Dan metode itu apa? Metode itu seperti apa yang dilakukan, apa yang outputnya seperti itu. Misalnya kucingnya sedang makan, sedang berjalan, atau sedang minum, itu merupakan metode. Oke, yang ketiga yang ingin saya jelaskan, poin ketiga, yaitu konstruktor. Konstruktor itu artinya seperti ini, contoh sintaksnya. Di sini menggunakan nilai-nilai pada yang nilai-nilai field atau properti suatu objek sebelum kita dapat menggunakannya. Itu merupakan konstruktor. Di sini contohnya itu public, nama kelasnya tumbuhan. Nama kelasnya tumbuhan. Kemudian di sini ada isinya, itu seperti apa? Hewan tumbuhan. Kita ada nama kelasnya ya, tumbuhan. Jadi di sini string nama hewannya, integer tingginya, string jenis tumbuhannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari konstruktor dari OOP. Dari C#. Namanya jagung, tingginya 180, jenis tumbuhannya tumbuhan berdaun sejajar. Ini contohnya, contoh dari sintaksnya. Oke, terus saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu atribut modifier pada C#. Atribut ini seperti public, private, protect, internal. Itu merupakan atribut modifier. Seperti ini, static. Static seperti contohnya public. Public ini merupakan member yang bersangkutan dapat diakses dari mana saja. Berarti dia bisa diakses dari mana saja. Kemudian private itu membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Jadi dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, tidak bisa di kelas lain. Dan protect merupakan membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri atau kelas lain yang merupakan turunan atau inherit dari kelas yang bersangkutan. Jadi dia ini kayak khusus begitu, dan dia hanya bisa dipakai di satu kelas dan dia hanya khusus seperti itu. Kemudian internal, di sini membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari assembly yang sama atau dengan kata lain aplikasi yang sama. Jadi dia hanya bisa dipakai pada aplikasi yang sama. Seperti itu. Dan protect internal, menggabungkan antara protect dan internal, yang berarti member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri atau dari kelas lain
dari assembly yang sama yang merupakan turunan dari kelas yang bersangkutan. Oke, poin kelima dan keenam akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fajar. Berikut videonya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan yang saya jelaskan di sini ada inheritance, warisan pada bahasa pemrograman C#. Inheritance merupakan salah satu yang paling penting dalam OOP atau Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman C#. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas menggunakan atau berdasarkan kelas yang lain. Kelas yang propertinya diwariskan oleh kelas yang lain disebut dengan base class. Dengan menggunakan inheritance, kita dapat membuat program menjadi lebih mudah. Berikut adalah contoh deklarasi inheritance atau warisan dalam bahasa pemrograman C# seperti ini. Contoh inheritance. Kemudian kita buat turunannya dengan kelas lain di sini seperti ini. Untuk memakai base class, kita perlu menambahkan titik 2 untuk dapat mengaksesnya. Member publik pada kelas mobil akan menjadi member publik pada kelas civic seperti itu. Seperti kelas civic titik 2 mobil, publik civic roda sama dengan 4. Kemudian public void klakson console write-nya bunyi klakson itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua saya akan jelaskan di sini adalah polymorphism pada bahasa pemrograman C#. Polymorphism merupakan suatu konsep dalam bahasa pemrograman yaitu mempunyai arti sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa satu metode pada kelas dapat mempunyai beberapa implementasi yang berbeda-beda. Polymorphism sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya mempunyai banyak bentuk. Untuk lebih memahami konsep dari polymorphism, perhatikan codingan berikut. Seperti ini, kelas bentuk, public virtual void gambar. Console write ini adalah base kelas bentuk. Salah satu manfaat dari polymorphism adalah ketika kita membuat program yang memungkinkan pengguna untuk menggambar berbagai bentuk, setiap bentuk digambar secara berbeda-beda. Seperti ini. Kelas lingkaran, dua bentuk public override. Nah, di sini metode virtual gambar pada base class dapat diganti dengan override pada kelas turunan seperti itu. Void gambar menggambar lingkaran, kemudian void line menggambar lingkaran. Kemudian di sini persegi, kemudian titik 2 bentuk public override void gambar. Di sini console write menggambar persegi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstraction. Abstraction adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagai contoh, kita tidak melihat sebuah mobil sebagai ribuan komponen elektronik. Sistem mekanik dengan 4 buah ban, jok, setir, kemudi, dan sebagainya. Dengan abstraction, suatu sistem yang kompleks dapat dipandang sebagai kumpulan subsistem-subsistem yang lebih sederhana. Seperti halnya mobil merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem, seperti subsistem kemudi, subsistem pengereman, dan sebagainya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian object interface. Object interface adalah sebuah kontrak atau perjanjian implementasi metode. Bagi kelas yang menggunakan object interface, kelas tersebut harus mengimplementasikan ulang seluruh metode yang ada dalam interface. Dalam pemrograman objek, penyebutan objek interface sering disingkat dengan interface saja. Jika Anda telah mempelajari abstrak class, maka interface bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari abstrak class, walaupun secara konsep, teoritis, dan tujuan penggunaannya berbeda. Jika kita menganggap abstrak kelas sebagai kerangka atau blueprint dari kelas-kelas lain, maka interface adalah implementasi metode yang harus tersedia dalam sebuah objek. Interface tidak bisa disebut sebagai kerangka kelas. Nah, ini contoh-contoh interface dalam PHP. Kita menulisnya seperti membuat kelas tetapi menggunakan keyword interface seperti contoh berikut. Ini. Dan ini menggunakan metode interface
sebagai publik. Ini contohnya codingnya sesuai dengan tujuannya untuk membuat interface antarmuka bagi kelas. Metode ini di dalam perancangan interface harus memiliki hak akses publik. Ini contoh codingan interface sebagai publik. Yang ketiga ini interface bisa diturunkan inherit. Interface bisa diturunkan ke dalam interface lain. Prosesnya mirip dengan penurunan kelas, yakni dengan menggunakan kata kunci extends. Ini contoh dari codingannya. Dan interface bisa memiliki konstanta. Dalam PHP, interface bisa memiliki konstanta. Berikut adalah contoh penggunaan konstanta di dalam interface. Ini contoh codingannya. Dan interface tidak bisa memiliki metode normal. Contoh berikut dengan menghasilkan error. Ini contoh codingannya. Dan ini interface menggunakan banyak kelas. Perbedaan lain antara interface dengan abstract class adalah sebuah kelas bisa menggunakan lebih dari satu interface, sedangkan untuk abstract class kita hanya bisa menggunakan satu abstract class dalam sekali penurunan kelas. Untuk menggunakan lebih dari satu interface, kita tinggal menuliskan semua interface setelah keyword implements. Setiap nama interface dipisahkan dengan tanda-tanda koma. Berikut contoh penggunaan dua buah interface di dalam PHP. Ini contoh dari codingannya. Fungsi interface dalam pemrograman objek. Ini fungsinya. Jika Anda telah mempelajari abstract class dalam tutorial kita sebelumnya, sedikit banyak kita bisa memahami fungsi interface jika dibandingkan dengan fungsi abstract class. Kedua konsep ini sering membuat bingung karena mirip dalam implementasinya. Jadi interface lebih berperan untuk menyeragamkan metode. Ia tidak masuk dalam struktur kelas seperti abstract class. Jika kita menggunakan abstract class komputer sebagai konsep kelas untuk kemudian diturunkan kepada kelas lain seperti kelas laptop, kelas PC, dan kelas netbook, maka interface hanya penyediaan metode. Interface tidak termasuk ke dalam pewarisan kelas. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.